Bismillahirrahmanirrahim. Hikam Syekh Ibnu Athaillah, hikmat yang ke-6. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadham fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan sampai meragukan engkau terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu, telah tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan hatimu, ataupun memadamkan nur cahaya hatimu, ataupun mematahkan semangat hatimu. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia rahmat-Nya. Sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia mengira mungkin telah tiba saatnya. Sepertinya kita melihat mendung di langit. Kita mengira bahwa sebentar lagi akan hujan, padahal itu masih dalam ketentuan Allah. Padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya daripada si hamba itu. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira-kirakan itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam perdamaian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW menceritakan impiannya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk Mekah dan melaksanakan ibadah umrah dengan aman sejahtera. Yaitu tatkala Rasul bermimpi dalam surat Al-Fathi ayat ke-27. Sehingga ketika gagal tujuan umrah karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian perdamaian Hudaybiyah yang oleh Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lainnya menganggap mengecewakan, maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menunjukkan beberapa pertanyaan, maka dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan daku." Begitulah cara-cara Rasulullah menata hati yang menjadi contoh bagi kita saat kita menghadapi sesuatu yang sulit dalam kehidupan ini. Hatta yaqul ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Sehingga Rasul dan sahabatnya pada saat itu sudah berkata, bilakah tibanya bantuan Allah? Ingatlah, jawab Allah, sesungguhnya bantuan pertolongan Allah telah hampir tiba, sangat dekat. Sehingga Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dapat melaksanakan umrah di tahun depan, tahun di mana Allah telah mengkehendakinya untuk dapat dilaksanakan, yang Allah lebih mengetahuinya. Selanjutnya Syekh menyebutkan hikmatnya, kata-kata hikmatnya, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam annas anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Apabila Allah telah membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, untuk mengenal pada Allah, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, masih yang wajib-wajib dan sedikit sunat, sedikit sedekah. Sebab Allah tidak membukakan bagimu, melainkan Allah akan memperkenalkan
dirinya kepadamu. Tidakkah engkau ketahui bahwa ma'rifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu yang sangat besar? Ma'rifat, yakni mengenal kepada Allah itu adalah puncak keuntungan seorang hamba dalam hidup. Maka apabila Allah telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah engkau hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu yang telah engkau lakukan, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Sebab ma'rifat itu suatu karunia pemberian langsung daripada Allah. Maka Allah sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikanmu. Sudah berapa banyak hamba-hamba Allah yang menjadi mu'allaf yang sebelumnya mereka hidup dalam maksiat kepada Allah. Itu bukti bahwa Allah mengkehendaki, maka berlakulah ia. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku menguji hambaku, kata Allah, hamba-hamba yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semuanya. Inilah manfaat kesempitan ataupun kesakitan dan berbagai-bagai cobaan yang ada di dunia ini, yaitu untuk menghapuskan segala dosa dan untuk menambah pahala. Diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi, yaitu, aku telah menurunkan bala ujian kepada seorang hamba, maka ia berdoa, si hamba itu, dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat, yang justru bala itu mengandung rahmatku. Inilah yang dinamakan dengan rahmat di dalam lipatan bala. Di mana saat kita menderita cobaan, Allah mengampuni segala dosa-dosa, Allah menambahkan pahala kita yang merupakan bekal kehidupan di akhirat nanti. Inilah yang disebut dengan nikmat dalam lipatan bala. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu, kata Allah. Maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukanmu di sisi Allah yang maha tinggi. Wallahu a'lam bissawab.